Jadi buat yang uh, disuruh ngulang atau input yang dipegang admin, kan pasti kalian udah dapat datanya, misalnya udah semua kan, tahunya disuruhnya diinput pakai PG admin, disuruh ngulang karena misalnya katanya di jalan itu kelihatan gamenya tuh di sini kan, terus gak dibeliin. Nah, gimana caranya ya, hal pertama biar data nggak hilang itu, data nggak hilang plus mau diubah-ubah tuh, tinggal pertama di backup dulu atau di export file name-nya, kita cari misalnya di sini. Terus encodingnya ini delimiter ya koma. Nah, udah di backup ya, kan udah bisa tinggal di delete atau drop ini. Kalau misalnya ada constraint-nya, berarti kayak harus semuanya di backup, habis itu di delete yang constraint-nya tadi, baru bisa nambahin semua data-datanya. Nah, untuk manualnya aku buat sendiri. Buat nambahin manualnya itu kan tinggal di tabel ini misalnya. Nah, buat misalnya mau rubah ya, dilihat dulu deh, lihat dulu datanya sama itunya. Bikin tabel baru yang sesuai sama itunya ya. Misalnya ini sama geom itu geom. Nah, terus di sini tuh ada constraint, ada namanya primary key sama foreign key, ada check sama unique. Nah, mau exclude. Nah, mungkin banyak yang ngelawatin step ini. Jadi kalau misal semua tabel udah dibuat, ataupun misal buat satu tabel terus di input satu-satu dan semua tabel ada dibuat, kalian tinggal buat ngatur constraint-nya itu melihat ERD kalian, ya kan? Kalian gimana bikinnya kan? Yang PK sama apa, yang FK tuh apa aja? Nah, misalkan di sini yang primary key itu di foreign key-nya di rumah tuh ada nomor rumah. Tinggal di rumah, tabel rumah, terus di constraint foreign key-nya tambahin yang rumah. Jadi yang lokalnya kan lokal di kolom tabel rumah kan nomor rumah.
Nah, dia ngarah ke eh, kolom mana? Kolom persil ya kan. Kalau di aku rumah, dia itu dapat foreign key-nya dari persil. Terus ya udah tinggal berarti yang lokalnya rumah, nomor rumah, dia dari tabel persil, terus referensinya nomor rumah, terus ditambahin. Nah, cara nambahinnya tuh kan ini misalnya FK kolom nomor rumah, misal apa tabel apa yang dia itu jadi foreign key, misalnya misal nomor rumah, dia dapat foreign key-nya tuh dari mana? Dari persil. Nah, apa nama kolomnya? Namanya nomor rumah. Terus tinggal punya tanda plus ini. Terus ada lagi namanya cek unique. Unique itu berarti satu kolom itu nggak ada yang sama. Ini bisa ditambahin atau nggak opsional. Nah, biasanya unique ini buat yang bukan primary key, tapi dia harus unik. Nah, bisa kayak nomor telepon, itu bisa taruh di sini di unique sama kayak tadi. Kalau misal semua foreign key ada di foreign key apa constraint-nya udah diatur semua, tinggal input kan. Nah, jadi aku coba dibuat input di sini. Jangan deh. Misalnya tabel penghuni kan, sekarang kita mau masukin geometrinya. Kayak ID-nya apa, sama geometrinya apa. Diam aja. Not null, yes. Nah, di tabel penghuni kan ada ID KTP. Sedangkan di A ada ID ini kan. Sorry. Nah, misalnya ID ini kayak di RT-nya apa ya? Apa ya? Kalau bisa ya nama nama kolom itu bisa apa? Ini harusnya tuh di satu sama geometrinya, ada geometrinya. Oke, buat studi kasus yang di sini, bisa mau nambahin koordinat, tinggal di klik kanan, script, select script. Nah, buat nambahin itunya kan caranya itu, kalian coba cari di sini, ada juga fastgis.net docs st geom from text. Echo geom from text geometry. Nah, kita berarti di sini select add geometry kolom pembuka, nama itunya, nama tabelnya, bukan tabel sih, harusnya dari skema dulu, terus tabel,
Ini ya pakai yang kedua ini ya. Tabelnya skemanya publik, tabel namanya penghuni, terus nama kolom misal koordinat, terus tipe, di sini tulisannya SRID. Berarti SRID-nya 32749, varchar atau tipe polygon, point, sama dimension 2. Terus kita tinggal tanda ini execute. Nah, di sini kan udah ada nambahkan koordinat. Nah, buat nambahinnya, walaupun udah ada itunya, walaupun udah ada ininya, tinggal klik kanan, script, update script. Nah, ini bisa dihapus, jadi cuma ID KTP 1, ID KTP misal saat ini, gua petik 1001, terus kondisinya di mana, koordinatnya sama dengan, baru kita tambahin st geom from, ya baru st geom from text, membuka point. Tadi point nggak sih? Tadi itu point ya. Point. Nah kita input poinnya. Ini agak salah dikit. Nah, poinnya itu koordinatnya misalnya ini ya, tinggal masukin koordinat kalian ya. Misalnya 122 spasi 0. Masukin SRID-nya. Terus di execute. Nah, oh ya salah, sorry. Jadi buat input datanya yang kolom penghuni ini di backup dulu, di ekspor, terus codingnya di F. Nah, setelah di ekspor
yang penghuninya dihapus. Save. Nah, terus yang tadi yang udah diekspor taruh mana? Nah, yang tadi diinput kan apa ya tadi ya? Ini kayaknya sih. Pada data ini. Ini di klik kanan, edit. Nah, kalian kan di sini formatnya apa? Formatnya kan ID, nama, alamat, 0,0 tuh apa? Penghasilan, jumlah penghuni sama koordinat. Nah, ini bisa diupdate. Jadi misalnya bisa di sini 33, nah kita geometri ini harus dalam binary. Jadi di saran aku sih bikin baru atau create table baru ya buat bikin binary-nya. Ini kalau misalnya kalian nggak mau ngulang kasusnya ya, mau ngulang terus membackupnya biar lebih gampang. Terus tinggal kita input nilainya. Yang untuk ID di sini bisa 1, koordinat 3 from text poin 12 ini misalnya ya. Nah, terus tinggal di execute. Setelah di execute tinggal ini di backup. Nah, setelah di backup, nah baru yang ini diedit, ditambahin geometrinya. Nah, ini binary-nya tinggal di copy ke sini. Terus ini tinggal di Ctrl Save. Habis itu yang di penghuninya tinggal di export, import, kita pilih data, select df, oke, hasil ya. Aduh, apa nih?
Oh, scale-nya bit precision 3, scale 2. Echo export jadi F, koma, berhasil ya. Terus kita tinggal lihat. Nah, di sini koordinatnya langsung masuk. Ya. Buat yang gitu, jadi buat semisal mau udah datanya banyak. Terus kalau mau ngulang kan agak lama. Jadi gitu buat ekspor import tipsnya. Terus kalau misalnya mau ngisi manual, tinggal diisi ini. Nah, buat cara tahu koordinat dari QGIS itu caranya ya perlu tak jelasin deh. Nah, ini nih tak jelasin. Oke. Ya, buat inputnya ya kayak ini. Buat edit ngeditnya ya tinggal tadi ekspor import aja biar lebih enak gitu. Jadi untuk tutorialnya begini aja. Makasih ya udah menonton.